Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sini saya sebagai guru ekonomi membahas tentang bagaimana AI market analyzer deteksi kelangkaan barang di sekitar kita. Ini ekonomi diintegrasikan dengan KKA, coding dan kecerdasan artifisial di modul 4. Yang mana metode ini saya pakai dengan metode plug. Ya. Kenapa kok plug? Karena serta didik kami seringkali santri itu kalau metode unplug itu kurang minat. Jadi baru datang itu kerumbuk sering bilang gitu. Jadi baru datang masuk kantor pakai kerumbuk ya. Jadi diusahakan kami memakai metode plug. Jadi sini ada pembaharuan baru yang mana ini ide dari ChatGPT. Salah satunya saya ambil pakai ini AI market analyzer. Latar belakang dalam market AI analyzer yaitu dunia menghadapi kelangkaan. Sumber daya global mengalami fluktuasi harga yang signifikan yang dapat mempengaruhi kehidupan sehari-hari masyarakat. Era kecerdasan artifisial, AI membuka peluang analisis data ekonomi cerdas yang sebelumnya tidak mungkin dilakukan. AI bukan hanya AI tetapi cara berpikir baru untuk memahami dunia ekonomi. Serta pendidikan komputasional harus menyiapkan siswa untuk berpikir komputasional dan ekonomis dalam menghadapi tantangan masa depan. Jadi AI dipergunakan untuk menganalisis data supaya outputnya bisa kita ambil nanti. Selanjutnya di sini ada landasan kebijakan yang ada 8 dimensi. Nanti saya bahas. Selanjutnya tujuan pembelajaran. Yang pertama konsep kelangkaan, menjelaskan konsep kelangkaan dan skala prioritas kebutuhan dalam ekonomi. Yang kedua logika pemrograman AI, yaitu menjelaskan logika dasar pemrograman KA. Ini di sini ada if then ya, yaitu jika maka untuk menganalisis data tersebut. Yang nomor 3 mengelola data, yaitu mengelola data secara sederhana untuk mendeteksi kelangkaan barang di sekitar. Terakhir visualisasi hasil, menyajikan hasil analisis dalam bentuk grafis dan solusi ekonomi yang komprehensif. Sekarang menuju desain proyek. Nama proyek yang seperti tadi AI market analyzer. Modelnya, metodenya PJBL, Project Based Learning Plan. Ya. Tahapan utama proyek yang pertama eksplorasi kelangkaan, yang mana secara kognitif ini diajarkan secara kognitif mengidentifikasi dan menganalisis kelangkaan barang di sekitar kita. Ya, yang menjadi pusat final polisnya itu dari yang pelaku analisis tersebut baru dilogikakan lewat AI, yaitu membuat aturan logika untuk mendeteksi kelangkaan barang. Setelah itu input analisis data, menganalisis data harga menggunakan Google Sheet atau Excel bisa. Yang terakhir visualisasi dan refleksi, membuat infografis atau diagram dan refleksi etis terhadap hasil analisis. Aktivitas siswa seperti tadi yang disampaikan, input data dulu, baru memproses lewat AI dan mengambil keputusan outputnya. Jadi ini ya contoh hasil proyek, ini sekedar contoh ya.
analisis perubahan harga beras dan telur. Contoh. Secara proyeknya prosesnya seperti ini. Saya kemarin menggunakan Google Colab yang mana hasilnya seperti ini. Untuk langkah-langkah pertama, saya cari di buka ChatGPT biasa. Untuk itu, sebelum itu kita harus mengikut proses datanya. Contoh analisis harga beras telur dalam bulan November atau Oktober ya. Oh ini Oktober ya. Jadi ini ya, dikasih contoh seperti ini diagramnya yang paling kekinian ya. Kemudian berikan kode di Google Colab yang sesuai di atas. Ini saya copy, kopas ke sini. Saya mencoba untuk mengeksplor lagi ya, secara ke bawah mengikuti AI yang di sini. Jadi tidak bisa karena berbayar. Google Colab-nya berbayar. Jadi ini saya copy nih yang hasil awal doang ya. Hasil akhir berbayar, sudah berbayar. Jadi harus memang salah satu untuk sarana yang mudah harus berbayar. Yang kedua, metode kedua ada coba saya pakai Gemini AI Studio. Jadi ini hasilnya. Hasil dari pembuatan poster ya, atau cara pengodingan lewat AI Studio. Prosesnya saya buat buka obrolan baru lagi karena di bawah ini sudah banyak. Sebelum itu saya buat Canva ya. Sebagai expert buatkan prompt gambar diagram batang di APK Canva dari file tersebut. Jadi saya mencoba untuk Canva dulu ya. Hasilnya seperti ini. Karena di sini di Canva itu secara histori percakapan di atas itu terbatas. Jadi ini mulai pertengahan ini. Hasilnya seperti ini. Kita ambil yang ini aja. Cuman kekurangan di Canva itu banyak bahasa-bahasa yang masih bahasa Inggris yang kurang fleksibel untuk memakai bahasa Indonesia. Ini salah satu kelemahan di Canva. Jadi bisa kita edit sendiri nanti. Selanjutnya saya mengikuti alur percakapan di AI. Jadi ini, apakah kamu ingin saya buatkan juga versi prompt untuk Gemini AI Studio? Saya ikuti. Jadi saya copy, lalu tampil di sini hasilnya ini sama dengan Google Colab. Dan juga saya coba untuk Gemini. Gemini ini saya buat prompt-nya dari AI dan hasilnya. Jadi tinggal pilih tadi mana yang mau diambil keputusan untuk menggunakan AI. Untuk selanjutnya asesmen dan evidence. LKPD-nya saya buat nanti berkelompoknya itu buat analisis data baru. Jadi entah itu nanti para santri itu untuk ke kantin untuk cari kelangkaan barang atau ke kafe yang ada di pondok atau di sekitar pondok sekitar itu bisa ditanyakan ke penjualnya, kita input baru kita tanyakan Google, prosesnya lewat AI, baru outputnya buat grafis diagram.
Refleksi pesan kunci dalam penutup di sini adalah membantu manusia berpikir logis, tetapi etika menjadi manusia bijak. Berpikir seperti ekonom, bertindak seperti AI yang beretika. Pengembangan lanjutannya mungkin nanti bisa buat proyek Smart Budget Planner untuk mengelola keuangan pribadi. Siapa tahu nanti santri itu biasanya kalau dikirim cara pengelolaan uang antara skala prioritas kebutuhan primer, kebutuhan sekunder dan tersier. Terima kasih. Oke, masa betul Pak ya. Ini beberapa inspirasi. Stop dulu Pak.